Pengertian belajar. Tentu kita sudah tak asing lagi ya mendengar kata belajar. Belajar memiliki banyak definisi dari para ahli atau individu dalam memaknai arti belajar. Menurut Skinner pada tahun 1958, memberikan definisi belajar yaitu learning is a process progressive behavior adaptation. Dari definisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa belajar merupakan proses adaptasi perilaku yang bersifat progresif. Kemudian, menurut Jamarah, Syaipul, dan Zain pada tahun 2006, memberikan definisi belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Berdasarkan definisi belajar menurut para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses perubahan serta peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seseorang yang relatif menetap di berbagai bidang yang terjadi akibat melakukan interaksi terus-menerus dengan lingkungannya yang melibatkan proses kognitif. Pengertian masalah belajar. Masalah adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Ada yang melihat sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang, dan ada pula yang mengartikannya sebagai suatu hal yang tidak mengenakan. Menurut Prayitno 1985, mengemukakan bahwa masalah adalah sesuatu yang tidak disukai adanya, menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri atau orang lain, ingin atau perlu dihilangkan. Sedangkan belajar adalah sesuatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Jadi, dari pengertian belajar dan masalah dapat disimpulkan adalah masalah belajar yaitu suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Kondisi tertentu itu dapat berkenaan dengan keadaan dirinya, yaitu berupa kelemahan-kelemahan, dan dapat juga berkenaan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Masalah belajar adalah segala masalah yang terjadi selama proses belajar itu sendiri. Masalah belajar tetap akan dijumpai selama proses belajar. Hal ini merupakan pertanda bahwa belajar merupakan kegiatan yang dinamis, sehingga perlu secara terus-menerus mencermati perubahan-perubahan yang terjadi pada siswa. Jenis-jenis masalah belajar. Pertama, siswa yang tidak mampu mencapai tujuan dan hasil belajar sesuai dengan pencapaian teman-teman kelasnya. Sesuai kurikulum, siswa akan tuntas atau lulus suatu pelajaran jika memenuhi kriteria ketuntasan minimal, yaitu KKM. Jika siswa tidak memenuhi KKM, yaitu salah satu masalah belajar, yang dimana pendidik dapat menilai atau mengetahui perkembangan proses pembelajaran siswa melalui KKM. Jika di atas rata-rata, maka siswa dapat dikatakan lulus. Jika di bawah rata-rata, maka siswa harus adanya remedial atau pembelajaran khusus lainnya. Kedua, siswa yang mengalami keterlambatan akademik, yaitu siswa yang cukup memiliki inteligensi yang cukup tinggi namun tidak melakukannya secara optimal. Bahwa belum tentu semua siswa yang terdapat dalam satu kelas memiliki kemampuan yang sama. Ada beberapa siswa dengan kemampuan inteligensi di atas rata-rata bahkan super. Kondisi inilah yang menyebabkan si siswa cerdas itu harus menyesuaikan kebutuhan asupan kecerdasannya dengan kemampuan teman-teman sekelasnya. Sehingga siswa yang seharusnya sudah berhak di atas teman-teman sebayanya dipaksa menerima kondisi sekitarnya. Ketiga, siswa yang secara nyata tidak dapat mencapai kemampuannya sendiri dalam kurung tingkat IQ yang di atas rata-rata. Yang dimaksudnya yaitu siswa yang memiliki inteligensi atau cara adaptasi secara tepat mengenai lingkungannya sendiri,
atau lingkungan sekitar yang di atas rata-rata normal tetapi tidak mencapai tujuan belajar yang secara optimal. Misalnya, KKM pada mata pelajaran A sebanyak 65, kemudian nilai yang dicapai 70. Padahal seharusnya dengan tingkat inteligensi seperti itu yang bersangkutan bisa mendapat nilai minimal 80 bahkan lebih. Jadi, tergantung siswanya menghadapi kondisi lingkungan sekitar yang dia lakukan, seharusnya dia dapat mengadaptasi atau mengembangkan potensi inteligensinya dengan baik sehingga dapat mencapai nilai yang lebih bagus lagi. Keempat, siswa yang sangat terlambat dalam belajar yaitu keadaan siswa yang memiliki bakat akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pengajaran khusus. Bahwa siswa yang mengalami kondisi seperti itu, siswa yang memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata dan sangat sering bermasalah dalam pembelajaran. Seringkali, guru kehabisan ide untuk menangani siswa yang seperti itu. Bimbingan pelajaran tambahan atau ekstra menjadi salah satu alternatif penyelesaian masalah semacam ini. Jadi, tidak bisa pendidik atau guru menyamaratakan kecerdasan setiap peserta didik. Ada yang harus lebih diutamakan atau difokuskan, dan ada yang beberapa siswa memang sudah mengerti materi dengan mudah. Jadi, sebagai pendidik kita harus melihat takaran masing-masing peserta didiknya. Kelima, siswa yang kekurangan motivasi dalam belajar, yaitu kondisi siswa yang kurang bersemangat dalam belajar. Yang dimana siswa biasanya didukung oleh kondisi atau lingkungan apatis yang tidak peduli terhadap perkembangan belajar siswa atau perkembangan belajarnya sendiri. Lingkungan keluarga yang apatis yang tidak berperan dalam proses belajar anak bisa menyebabkan si anak menjadi masa bodoh sehingga belajar menjadi kebutuhan yang sekedarnya saja. Jadi tidak ada rasanya ingin mengetahui lebih atau mempelajari sebuah materi. Mereka hanya memikirkan belajar itu tidak penting, jadi sehingga mereka mengacuhkan atau tidak peduli dengan pelajaran materi yang diajarkan oleh pendidik ataupun sekitarnya. Keenam, siswa yang bersikap dan memiliki kebiasaan buruk dalam belajar, yaitu kondisi siswa yang kegiatan belajar sehari-harinya antagonistik atau menentang. Seperti menunda-nunda tugas, mengulur waktu, membenci guru, tidak mau bertanya untuk hal-hal yang tidak diketahui dan sebagainya. Besarnya kesempatan yang diberikan oleh guru untuk menyelesaikan tugas menyebabkan siswa mengulur-ngulur pekerjaan yang seharusnya diselesaikan segera setelah diperintahkan. Guru yang terlalu disiplin atau berwatak tegas juga menjadi faktor keberkurangnya perhatian atau attention yang seharusnya diberikan oleh siswa kepada guru. Jadi, adanya pendidik yang ingin memberi kedisiplinan yang lebih dan tegas, adanya faktor yang menjadi negatif, bukan hanya faktor positif saja, tapi ada juga negatif. Peserta didik itu tidak semuanya memiliki karakter yang penurut. Ada juga yang memiliki karakter yang sedikit keras, sehingga jika guru terlalu tegas atau terlalu disiplin, maka mereka akan melanggarnya, bukan menaatinya, tapi melanggarnya. Jadi sewajarnya saja untuk mendidik mengenai kedisiplinan dan tegas terhadap peserta didiknya. Ketujuh, siswa yang sering tidak mengikuti proses belajar mengajar di kelas, yaitu siswa yang tidak hadir di kelas karena sakit, izin, dan berbagai keterangannya. Bahkan ada yang tidak memberi keterangan. Hal itu dapat menghambat proses pembelajaran di kelas. Kedelapan, siswa yang mengalami penyimpangan perilaku atau kurangnya tata krama dalam hubungan intersosial. Yang dimaksud tersebut yaitu pergaulan antar teman sepermainan yang tidak seumuran dan tidak mengenyam bangku pendidikan menyebabkan si anak atau siswa terpengaruh dengan pola perilaku dan pergaulan yang serampangan, seperti berbicara dengan nada yang tinggi dengan orang yang lebih tua, sering membuat kegaduhan atau keributan di dalam masyarakat. Kemudian siswa yang bersangkutan membawa perilaku buruknya tersebut ke dalam lingkungan sekolah yang lambat laun menyebabkan teman-teman lainnya terpengaruh dengan pola perilaku baik dalam berbicara ataupun dalam
memperlakukan orang lain. Jadi lingkungan masyarakat yang di sekitarnya itu memiliki dampak negatif sehingga dibawanya ke dalam lingkungan sekolah dan teman-temannya menjadi ikut-ikutan dari pergaulan yang tidak baik dari salah satu siswa yang menyebarkan pergaulan tidak baik tersebut dengan seperti kata-kata kotor, kata kurang tidak enak didengar, atau perilaku lainnya yang hal negatif. Baik, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu faktor-faktor penyebab masalah belajar. Faktor-faktor penyebab masalah belajar dibagi menjadi dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor-faktor penyebab masalah belajar yang ada atau yang terdapat dalam diri setiap individu itu sendiri. Faktor internal dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu karakteristik siswa. Dapat dilihat dari kesediaan siswa untuk mencatat pelajaran, mempersiapkan buku, alat-alat tulis, atau hal-hal yang diperlukan dalam belajar. Namun bila siswa tidak memiliki minat untuk belajar, maka siswa cenderung mengabaikan kesiapan belajar. Faktor internal yang kedua yaitu motivasi belajar, ketahanan atau ketekunan dalam belajar, kesungguhan dalam menyimak, mengerjakan tugas, dan sebagainya. Faktor internal yang ketiga yaitu konsentrasi belajar. Kesulitan berkonsentrasi merupakan indikator adanya masalah belajar yang dihadapi siswa, karena hal itu akan menjadi kendala di dalam mencapai hasil belajar yang diharapkan. Faktor internal yang keempat, yaitu rasa percaya diri. Salah satu kondisi psikologi seseorang yang berpengaruh terhadap aktivitas fisik dan mental dalam proses pembelajaran adalah rasa percaya diri. Rasa percaya diri umumnya muncul ketika seseorang akan melakukan atau terlibat di dalam suatu aktivitas tertentu di mana pikirannya terarah untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Faktor internal yang kelima yaitu kebiasaan belajar. Ada beberapa bentuk kebiasaan buruk belajar yang sering dijumpai seperti belajar tidak teratur, daya tahan belajar yang rendah, belajar tidak bisa berlama-lama karena cepat bosan dan cepat jenuh, belajar hanya menjelang ulangan atau ujian, tidak memiliki catatan yang lengkap, sering datang terlambat, dan lain-lain. Faktor internal yang keenam, yaitu tingkat kecerdasan rendah. Tingkat kecerdasan atau kemampuan dasar yang rendah berkaitan dengan IQ setiap individu. Bisa menjadi salah satu penyebab kesulitan belajar pada diri siswa karena berpengaruh pada cepat atau lambatnya siswa dalam memahami ilmu pengetahuan yang sedang ia pelajari. Faktor internal yang ketujuh, kesehatan dan gangguan fungsi alat indera. Kondisi tubuh yang sakit dapat menyebabkan kurang maksimalnya proses belajar. Begitupun jika terjadi gangguan pada fungsi alat indera, seperti gangguan penglihatan dan pendengaran dapat secara langsung menjadi penyebab terjadinya kesulitan dalam belajar. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor penyebab masalah belajar yang ada atau yang timbul di luar individu itu sendiri atau timbul karena lingkungan di sekeliling individu. Dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, guru. Guru dalam proses pembelajaran mampu mengajar, mampu memotivasi, membimbing, dan memberi kesempatan secara luas untuk memperoleh pengalaman, maka siswa akan dapat dukungan yang kuat untuk mencapai hasil belajar yang diharapkan. Faktor eksternal yang kedua yaitu keluarga. Masalah-masalah dalam keluarga dapat menyita pikiran dan konsentrasi anak untuk fokus dalam belajar. Keluarga tidak utuh atau kurang harmonis, sikap orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya, keadaan ekonomi, harapan orang tua yang terlalu tinggi, dan lain sebagainya. Faktor eksternal yang ketiga yaitu lingkungan sosial atau teman sebaya. Lingkungan sosial dapat memberi pengaruh negatif terhadap masalah seperti teman sepermainan yang nakal dan lebih suka bermain dibanding belajar dapat berpengaruh kepada individu itu sendiri. Faktor eksternal yang keempat yaitu kurikulum sekolah. Perubahan-perubahan kurikulum dapat menimbulkan masalah, yaitu tujuan yang dapat dicapai berubah, isi pendidikan berubah, kegiatan belajar mengajar berubah, evaluasi belajar berubah, sehingga siswa akan merasa dituntut dalam belajar. Faktor eksternal yang kelima atau yang terakhir yaitu sarana dan prasarana. Ketersediaan prasarana dan sarana pembelajaran berdampak pada terciptanya iklim pembelajaran yang kondusif. Oleh karena itu, sarana dan prasarana menjadi bagian yang penting untuk tercapainya upaya mendukung terwujudnya proses pembelajaran yang diharapkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prosedur dan langkah-langkah penanganan masalah belajar. Yang pertama yaitu identifikasi kasus. Di sini bertujuan untuk mengetahui kendala atau masalah dalam belajar. Kita ambil contoh, misalnya
Pada hari Sabtu di SMP 2 Karawang melakukan observasi mengenai kendala-kendala yang dihadapi siswa dalam belajar. Yang selanjutnya yaitu kita mengidentifikasi masalah. Setelah menentukan sampel, tahap selanjutnya ialah wawancara kepada siswa untuk mengetahui kendala-kendala utama dalam belajar, seperti kesulitan belajar, kendala utama belajar, dan kurangnya waktu yang dimanfaatkan siswa untuk belajar. Yang selanjutnya, identifikasi alternatif penanganan. Alternatif penanganan masalah belajar yang dalam hal ini kurangnya motivasi belajar melibatkan beberapa pihak, yaitu yang pertama pemerintah. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Kebijakan di sini itu yang dibuat harus pas dan komprehensif, seperti buku-buku yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu adalah guru. Guru sebagai agen pembelajaran menciptakan transfer ilmu pembelajaran sekaligus memotivasi siswa. Yang ketiga orang tua. Setelah pulang sekolah, siswa akan berada paling banyak itu di rumah dan bersama orang tuanya, sehingga perlunya ada motivasi dari orang tua. Yang keempat, masyarakat. Lingkungan yang diciptakan harus kondusif, aman, nyaman, dan tentram. Selanjutnya adanya 3 fungsi motivasi, yaitu yang pertama mendorong untuk berbuat, yang kedua mendorong arah perbuatan, yang ketiga menyeleksi perbuatan. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menumbuhkan motivasi. Yang pertama itu memberi angka. Memberi angka di sini tuh seperti sebuah simbol dari kegiatan belajar. Karena kebanyakan siswa belajar untuk mencapai angka yang diinginkannya. Yang kedua yaitu hadiah. Hadiah itu adalah sebagai bentuk apresiasi karena siswa tersebut telah melakukan proses pembelajaran atau telah mendapatkan nilai yang diinginkan. Yang ketiga kompetisi. Kompetisi di sini itu adalah berupa saingan sehingga adanya sebuah semangat dalam belajar. Yang keempat ego involvement. Di sini tuh menumbuhkan kesadaran pentingnya tugas. Yang kelima, ulangan. Ulangan yaitu sebagai sarana motivasi siswa, tapi ulangan di sini tidak boleh dilakukan sering karena akan menimbulkan rasa bosan. Yang keenam, mengetahui hasil. Jika siswa mengetahui hasil, maka akan membuat siswa semangat dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh, pujian. Pujian di sini itu adalah penguatan yang positif. Penguatan positif di sini adalah sebagai bentuk apresiasi kita terhadap apa yang telah dilakukan siswa. Yang kedelapan, hukuman. Hukuman itu penguatan yang negatif karena seperti misalnya siswa mendapatkan nilai yang jelek atau siswa melakukan hal yang salah, maka kita akan memberikan hukuman atau punishment. Yang kesembilan, hasrat. Adanya unsur kesengajaan sebagai alat motivasi siswa supaya mempunyai hasrat yang tinggi dalam proses pembelajaran. Yang ke-10 yaitu minat. Minat di sini itu sebagai alat motivasi yang pokok dalam proses pembelajaran agar berjalan dengan lancar. Yang ke-11 yaitu tujuan yang diakui. Di sini itu untuk memahami tujuan yang ingin dicapai, karena dirasa sangat berguna dan menguntungkan, maka akan timbul gairah untuk belajar. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.